Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dokter Ruli. Setelah usia kita masuk 35 tahun, itu mulai otak kita makin bertambah usianya, makin menurun fungsinya kalau tidak dipelihara dengan baik. Sama seperti otot, lama-lama bisa makin lemah dan makin menciut ukurannya. Dan itu bakal membuat banyak gejala, misalkan kita jadi cepat lupa, terus nggak bisa mengingat hal baru, mungkin aja waktu jalan lupa caranya pulang, dan itu bisa membahayakan. Bahkan ada orang-orang yang terpaksa harus misalkan nggak bisa pulang ke rumah, terus misalkan tersesat atau jatuh di kamar mandi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kenapa pikun perlu dicegah? Yang namanya pikun atau demensia, kita sudah pernah bahas sebelumnya. Demensia, terus yang paling banyak dari demensia adalah Alzheimer, ditandai dengan penurunan fungsi otak kita. Misalkan nggak bisa mengingat hal baru, susah mengucapkan hal-hal yang tadinya diingat, lupa nama orang, lupa jalan pulang, lupa minum obat, dan seterusnya yang sering terjadi pada usia lanjut. Dan banyak orang nggak tahu juga kalau selain karena misalkan karena genetik ya dan usia tua, ternyata paling besar faktor yang mempercepat kita jadi pikun adalah gaya hidup. Yang berikutnya adalah pola makan. Nah, gaya hidup berarti kurang tidur, istirahatnya kurang, banyak stres, dan nggak pernah olahraga. Itu pemicu yang paling cepat untuk kita jadi misalkan pikun gitu ya, atau Alzheimer atau demensia. Nah, tapi nggak kalah penting juga dari gaya hidup tersebut adalah pola makan. Pola makan misalkan tinggi gula, banyak makanan yang kurang sehat, banyak gorengan, banyak makanan instan, makanan olahan, itu juga mempercepat kita jadi pikun. Dan tapi kabar baiknya ada makanan-makanan tertentu yang kalau kita konsumsi dengan cukup sering, itu bisa membantu menjaga kesehatan otak kita dan mencegah otak kita jadi pikun. Nah, pengen tahu apa aja? Kalau kemarin-kemarin kita udah pernah bahas makanan apa yang bisa bikin cepat pikun, sekarang kita akan bahas makanan apa yang tepat untuk menjaga fungsi otak kita supaya nggak cepat turun dan nggak cepet tua, nggak cepet pikun. Pengen tahu apa itu? Udah siap? Ayo kita mulai. Nah, nutrisi yang penting untuk kesehatan otak, sebenarnya otak kita itu butuh misalkan satu, butuh oksigen yang cukup, dua, butuh suplai nutrisi yang cukup, tiga, butuh waktu untuk istirahat yang cukup. Cukup tiga itu aja. Jadi oksigen, nutrisi misalkan dalam bentuk gula, dalam bentuk karbohidrat gitu ya, masuk lewat darah. Jadi kalau darahnya terhambat, ya darah itu membawa oksigen dan nutrisi. Jadi kalau darahnya tersumbat itu bisa bikin otaknya cepat mati. Dan yang berikutnya, kalau itu cukup tapi tidak diberi waktu istirahat yang cukup juga akan mati. Jadi intinya cuma itu aja. Nah, gimana caranya meningkatkan aliran darah ke otak? Kemarin kita sudah pernah bahas dengan gaya hidup yang cukup, olahraga, dikasih waktu istirahat dengan tidur dan meditasi. Jangan banyak mikir gitu ya. Nah, tapi sekarang gimana caranya meningkatkan aliran darah ke otak dengan makanan? Yang pertama adalah dengan omega 3. Omega 3 meningkatkan fungsi otak dan mencegah peradangan. Caranya dengan memperlancar supaya tidak ada penyumbatan pembuluh darah. Kalau ada peradangan di situ, kita kasih namanya antioksidan. Bisa melindungi sel-sel otak dari kerusakan radikal bebas. Ini sumbernya banyak antioksidan. Dari buah, sayur, kemudian dari vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan seterusnya. Kemudian vitamin apa yang paling efektif atau bekerja langsung di saraf adalah vitamin B. Ada B6, B9, dan B12. Menjaga fungsi saraf supaya nggak cepat rusak dan membantu daya ingat. Kalau fungsi sarafnya bagus, pasti daya ingatnya juga bagus. Jadi kalau Anda misalkan pernah neuropati, kesemutan, atau ada gangguan di saraf, biasanya akan diberi suplemen vitamin B ini, B6, B9, B12. Ada juga nanti vitamin lainnya gitu ya untuk membantu saraf. Nah, tapi yang terkenal juga adalah polifenol dan flavonoid. Ini biasanya ada di misalkan di teh, kemudian di kacang-kacangan, kemudian di makanan fermentasi, dan seterusnya. Fungsinya memperbaiki aliran darah ke otak. Jadi kalau aliran darah ke otaknya bagus, maka fungsi otaknya juga bagus. Nah, semua makanan ini semua sudah dilakukan penelitian dan terbukti efektif menjaga supaya kita nggak cepat pikun. Nah, ada makanan yang tidak bekerja langsung di otak, tapi bekerjanya di usus. Jadi serat probiotik itu bagus untuk usus, melindungi kesehatan usus, mendukung kesehatan usus. Kalau ususnya bagus, maka aliran darah ke otak juga bagus dan meningkatkan fungsi otak.
Kita sudah pernah bahas dulu tentang gimana hubungan usus kita dengan otak, hubungan usus dengan jantung. Jadi memperbaiki otak, memperbaiki jantung, salah satunya adalah dengan memperbaiki usus. Jadi kalau ususnya bagus, ususnya sehat, itu otak dan jantung akan bagus juga. Nah sekarang tadi kandungan apa? Sekarang makanannya sudah dapat dari mana? Nah yang paling gampang adalah ikan berlemak. Misalkan salmon, tuna, sarden, makarel. Kalau ikan lokal ada ikan kembung, ikan patin, dan seterusnya. Itu tinggi omega 3. Pokoknya diingat-ingat aja yang ikan-ikan yang berlemak. Meningkatkan daya ingat dan menurunkan risiko penyakit Alzheimer. Karena omega 3 tadi memperlancar aliran darah ke otak. Nah kalau nggak suka ikan gimana? Boleh pakai suplemen. Sekarang sudah banyak suplemen isinya omega 3. Tapi pastikan kandungan DHA dan EPA-nya itu tinggi ya. Supaya kita minumnya nggak terlalu banyak gitu. Berikutnya adalah sayuran hijau. Misalkan bayam, brokoli, kale, kangkung. Kenapa? Karena semua sayuran hijau itu tinggi akan vitamin B. Tadi kita udah bahas vitamin B bagus sekali untuk saraf. Mengandung antioksidan yang mencegah peradangan. Kemudian asam folat. Asam folat juga golongan vitamin yang mencegah kerusakan otak, memperbaiki fungsi otak. Dan dengan makan sayur hijau kita bisa mengurangi resiko pikun hingga 40%. Luar biasa kan? Jadi kalau Anda kurang suka sayuran, makin bertambah usia harusnya makin suka sayuran. Nah, dari penelitian juga buah apa yang paling bagus ternyata adalah buah beri. Blueberry, strawberry, blackberry karena mengandung flavonoid dan antioksidan, mencegah penuaan dini otak, meningkatkan daya ingat dan kecepatan berpikir. Flavonoid tadi meningkatkan aliran darah dan mencegah peradangan, antioksidan juga mencegah peradangan. Berikutnya kacang-kacangan dan biji-bijian. Contoh misalkan almond, kenari, chia, flaxseed, kacang tanah, kacang mete. Itu semua bagus karena mengandung satu vitamin E yang berupa antioksidan, kemudian omega 3 dan protein. Biji-bijian juga biasanya mengandung vitamin B juga, bagus untuk saraf. Jadi memperbaiki fungsi saraf, meningkatkan fokus dan mengurangi stres oksidatif atau perannya sebagai antioksidan di otak kita. Jadi dengan semakin banyak kita makan makanan yang tadi disebutkan itu semakin bagus. Nah berikutnya ada penelitiannya lagi tambahan adalah coklat, tapi coklat hitam. Apa bedanya coklat hitam dengan coklat yang biasa? Coklat hitam itu mengandung 70% kakao. Jadi dia rasanya memang lebih pahit. Tapi dengan tingginya kadar kakao itu tinggi juga kadar polifenol dan kafeinnya. Nah kafein itu meningkatkan konsentrasi, meningkatkan aliran darah ke otak selama jumlahnya tidak berlebihan. Kalau berlebihan, kafein itu sifatnya dia membuat pembuluh darah ke otak itu menyempit. Kalau terlalu banyak, terlalu sempit, aliran darahnya malah kurang. Tapi kalau cukup, ya bayangin misalkan kita punya selang, terus kita pencet dibuat alirannya jadi lebih kencang ke atas, maka itu bagus. Otak kita jadi aliran darahnya jadi meningkat gitu ya. Tapi kalau terlalu banyak kafeinnya malah bikin pembuluh darahnya tertutup. Nah itu yang harus dijaga, jangan sampai kebanyakan. Termasuk teh hijau dan kopi dalam jumlah yang wajar bagus untuk otak, bikin fokus, bikin konsentrasi gitu. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak, karena teh hijau dan kopi itu mengandung katekin dan kafein, itu bisa menyebabkan penyempitan gitu. Jadi fungsi otak meningkat dalam jumlah yang wajar, tapi kalau berlebihan juga berbahaya. Nah berikutnya yang biasa di Indonesia pakai adalah rempah-rempah, misalkan kunyit, terus jahe, kayu manis, lada hitam, cabai jawa, lempuyang dan seterusnya. Itu bagus karena mengurangi peradangan. Apalagi misalkan dalam kunyit itu ada yang namanya kurkumin. Kurkumin itu mengurangi peradangan di otak. Dan dengan mengurangi peradangan di otak itu juga membuat otak kita bisa pulih dengan lebih cepat, memproduksi hormon yang mencegah pikun gitu. Kenapa rempah-rempah bagus. Nah berikutnya yogurt dan fermentasi. Kenapa yogurt dan fermentasi tidak bekerja langsung di otak, tapi bekerja memperbaiki usus kita. Ususnya bagus, kesehatan usus bagus ya. Misalnya kita makan kimchi, terus tempe, kefir yang semua isinya fermentasi, itu probiotik itu bagus untuk menjaga kesehatan usus. Ususnya bagus, otaknya bagus, jantungnya juga bagus gitu. Kadang-kadang memperbaiki otak tuh lewatnya jalurnya usus gitu, jauh lebih cepat. Nah ternyata ada makanan yang harus dihindari karena ini mempercepat penuaan, mempercepat pikun juga. Satu, gula yang berlebihan, meningkatkan resiko resistensi insulin. Kemarin kita udah bisa tahu ya dari cerita yang sebelumnya, kalau resistensi insulinnya naik, itu di otak menyebabkan penyakit namanya Alzheimer. Alzheimer itu adalah bentuk demensia atau pikun yang paling banyak saat ini.
Jadi banyak orang sekarang pikun itu awalnya dari resistensi insulin. Ya, diabetes banyak, tapi yang tidak diabetes juga banyak kalau dia resistensi insulin. Jadi kadang-kadang resistensi insulin itu ada yang akhirnya jadi diabetes, ada yang tidak jadi diabetes tapi jadinya ke Alzheimer. Jadi pikun itu ya. Terus berikutnya makanan apa lagi? Olahan, makanan tinggi lemak, misalkan gorengan, terus mie instan dan semua yang instan-instan. Boleh nggak? Boleh, tapi jumlahnya jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak mempercepat tadi penuaan, mencepat kematian sel otak. Jadi peradangan itu mempercepat penurunan daya ingat, jadi bikin pikun gitu. Nah, berikutnya juga yang ketiga adalah alkohol. Alkohol itu merusak sel saraf langsung ya, mengganggu fungsi otak secara langsung. Jadi setiap kita minum alkohol, itu kerusakan sel otaknya terjadi. Ya, livernya juga rusak. Tapi kalau kita bahas tentang pikun, udah jelas nih, yang bikin cepat pikun adalah alkoholnya gitu ya. Nah, sekarang makanan apa atau diet apa yang disarankan? 1 namanya diet Mediterania, 2 namanya diet MIND, M-I-N-D. Nah, kapan-kapan kita akan bahas tentang apa sih diet Mediterania dan diet MIND yang efektif untuk menjaga fungsi otak. Jadi kalau kita punya keturunan atau punya genetik saudara kita atau orang tua atau di keluarga kita ada yang mengalami Alzheimer, mengalami demensia, mengalami pikun. Nah, kita juga harus sebaiknya dari sekarang sudah mulai mengubah makan kita supaya tidak terjadi seperti yang kita tidak mau itu ya. Terus olahraganya harus cukup, istirahatnya cukup ya. Istirahat juga cukup ya. Jadi makan sehat, olahraga, tidur dan aktivitas mental yang baik. Ya, kemarin kita udah bahas gimana aktivitas mentalnya, belajar terus setiap hari. Ya, harus ada yang dipelajari, menjaga silaturahmi, terus olahraga. Nah, tidur cukup, ya, hilangin stres, itu bagus sekali. Yang ketiga adalah hidrasi cukup atau minum cukup, menjaga sirkulasi darah ke otak. Karena kalau kita minumnya kurang, cairan di tubuh kita kurang, darahnya juga kurang, volume darahnya kurang, itu nggak akan bisa nyampe ke otak dengan baik. Kira-kira begitu apa yang harus kita makan untuk mencegah pikun dan apa yang harus kita hindari untuk mencegah pikun. Tapi ingat, makan aja nggak cukup, harus mau jaga kesehatan dengan olahraga cukup, istirahat cukup, ya, pola pikir yang baik, ya, kemudian tidur juga harus berkualitas. Kira-kira begitu. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.